Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Teng, kelempong. Betapa traumanya ya Muhammad, apa sih Abdul Somad ini sama lonceng gereja, saudara. Itu namanya lonceng fobia, saudara ya. Itu namanya lonceng fobia. Tapi kalau gereja-gereja Protestan udah nggak pakai lonceng, saudara ya. Pakainya drum sama pakai keyboard, saudara. Itu gereja Katolik yang maksud ya. Jadi nanti bingung juga ya saudara ya. Nanti kalau yang mengizinkan gereja karismatik nanti apa saudara? Dipentungin pakai stick drum itu ya, cetok gitu saudara ya, mungkin ya pakai stick drum saudara ya. yang mengizinkan pembangunan gereja karismatik. Soalnya gereja karismatik nggak pakai lonceng gereja saudara ya. Aduh, halal darah. Ini yang suka menghalalkan darah saudara ya. Ini yang suka menghalalkan darah. Makanya ya Isanya orang Islam itu, Nabi Isanya Muhammad itu nanti kalau datang kembali ke dunia dia akan mematahkan semua salib, saudara. Kenapa? Karena dia takut sama salib. Kayak ini, saudara. Dia takut sama salib dan kemudian dia akan menghalalkan darah. Dia akan menghalalkan darah. Dracula kali ya, saudara, yang datang kali ya. Mungkin yang dimaksud adalah Dracula kali itu yang datang, itu maksudnya Muhammad kali ya. Bukan Yesus Kristus tapi Dracula ya. Kondrak itu ya. Kan Kondrak ini kan pernah musuhan sama orang Islam ini saudara ya. Dia ini pernah musuhan sama orang Islam. Mungkin dia ini yang dimaksud tadi ya. Mungkin dia ini mematahkan semua salib dan meminum darah, makan darah itu sudah menghalalkan darahnya orang-orang kafir itu saudara ya. Nah, mungkin dia ini ya. Shalom Indonesia diaspora dimanapun Anda berada yang mengerti bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Luar biasa, tema kita malam ini Abdul Somad, takut dengan gereja, saudara ya. Saya kalau ngeliat Abdul Somad takut dengan gereja ini, saya jadi ingat apa ya saudara ya? Ingat apa ya saudara ya? Bentar ya, saya tunjukkan saudara ya. Bentar ya, mana nih saudara ya. Saudara, yang takut sama gereja apa ya saudara ya? Ingat nggak saudara? Nih, sudah ketemu. Nah, ini saudara yang takut. Yang ingin gereja-gereja dihancurkan, saudara ya. Belum. Lagi, saudara. Belum. Mana? Aduh, saudara yang suka menghalalkan darah orang kan ini, saudara ya. Yang suka menghalalkan darah orang dan takut sama gereja, takut sama salib, saudara ya. Nah, ini nih, saudara, yang takut sama gereja, takut sama salib dan suka menghalalkan darah orang. Aduh, kasihan deh lu. Aduh, mana nih sawerannya nih? Kok belum pada boleh nyawer nih? Sebentar. Mana sawerannya ini? Ini mana nih sawerannya nih? Waduh, mana nih? Deng. Belum ada yang nyawer, nggak rame nih. Wah, ini sudah ada yang nyawer nih ya. Luar biasa, mana tadi saweran. Dukunya ini kalau sudah disawer ini makin ini ya. Nabinya ini kalau sudah disawer udah kasih sesajen makin menjadi-jadi saudara ya. Kalau sawerannya cuma receh-receh nggak menjadi-jadi nanti saudara ya.
Jin tomang, jin putih, jin ireng, saudara. Jin tomang, jin putih, jin ireng. Butuh sesajen supaya makin meleng, saudara ya. Ini saudara ya, yang takut sama salib, takut sama gereja, saudara ya. Yang takut sama salib, takut sama gereja. Kenapa Abdul Somad takut sama salib, takut sama gereja, saudara? Apalagi lonceng gereja lebih takut lagi, saudara ya. Itu ada hadisnya ya. Lonceng gereja itu ada ya, ada setannya katanya ya, lonceng gereja itu ya. Apa? Muhammad itu takut sama lonceng gereja, saudara. Saudara tahu nggak kalau Muhammad itu takut sama lonceng gereja? Nah, Muhammad itu kalau mendapat wahyu Jibril, saudara ya, kalau Muhammad lagi mendapat wahyu Jibril itu, kemudian tiba-tiba ada suara lonceng berdentang-dentang di kupingnya dia, saudara ya. Centang, 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 lalu wahyu Jibril turun. Saya nggak tahu ya, takut atau atau malah mencari wahyu Jibril, saudara. Apakah wahyu Jibril sedemikian menyakitkan? Karena kalau Muhammad itu terima wahyu Jibril, nafas yang ngos-ngosan, ya nafas yang ngos-ngosan, terus kemudian matanya membelalak jadi putih, kemudian ya terdengar lonceng gereja, saudara, di kupingnya, saudara ya, dan berat badannya jadi berat, ya. Nafas yang ngos-ngosan seperti nafas anak onta katanya kan. Lalu onta yang ditungganginya bisa sampai berat, itu sampai jatuh begitu, saudara ya, katanya ya, saudara ya. Dan yang paling penting itu tadi mendengar lonceng gereja. Jadi antara dia takut, kalau dia takut terhadap lonceng gereja, maka berarti yang wahyu Jibril itu adalah mengganggu banget ya. Setiap kali terima wahyu Jibril itu rasanya sengsara sekali tuh Muhammad itu, saudara. Ya terus kemudian pulang centang sampai itu mendelik itu ya, membalik matanya begitu, saudara, kalau terima wahyu Jibril. Wah, itu penderitaan itu, saudara ya, penderitaan untuk menerima wahyu itu sampai begitu rupa, saudara ya. Nah, jadi menerima wahyu Allah itu penderitaan bagi Muhammad. Ya, makanya dia benci banget sama lonceng gereja. Kenapa Somat takut sama lonceng gereja? Karena dia takut seperti Muhammad, saudara. Dia takut wahyu Jibril datang sama dia, saudara. Nanti dicekek dia. Nanti Somat dicekek, saudara ya. Wah, lalu kemudian mulai menghalalkan darah orang-orang, saudara. Kayak dia ini, saudara, yang suka menghalalkan darah orang-orang ini, saudara ya. Yang suka darah orang, siapa saja dihalalkan, semua orang dihalalkan darahnya. Mumet, saudara. Pokoknya semua darah halal aja, pokoknya. Halal, semua darah dihalalkan, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Oh, ngeri. Bentar, ini kacamata saya ketinggalan di bawah, saudara ya. Mana nih kacamata saya? Ntar deh. Nah, sekarang kita dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu sabda apa tadi ceramahnya Somat ya. Di negeri ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Teng kelempong. Betapa traumanya ya Muhammad, apa sih Abdul Somad ini sama lonceng gereja, saudara. Itu namanya lonceng fobia, saudara ya. Itu namanya lonceng fobia. Tapi kalau gereja-gereja Protestan udah nggak pakai lonceng, saudara ya. Pakainya drum sama pakai keyboard, saudara. Itu gereja Katolik yang maksud ya. Jadi nanti bingung juga ya, saudara ya. Nanti kalau yang mengizinkan gereja karismatik nanti apa, saudara? Dipentungin pakai stick drum itu, cetok gitu, saudara ya, mungkin ya, pakai stick drum, saudara ya. yang mengizinkan pembangunan gereja karismatik. Soalnya gereja karismatik nggak pakai lonceng gereja, saudara ya. Aduh.
Balik lagi ya saudara ya, halal darah. Ini yang suka menghalalkan darah saudara ya. Ini yang suka menghalalkan darah. Makanya ya Isanya orang Islam itu, Nabi Isanya Muhammad itu nanti kalau datang kembali ke dunia dia akan mematahkan semua salib saudara. Kenapa? Karena dia takut sama salib. Kayak ini saudara. Dia takut sama salib dan kemudian dia akan menghalalkan darah. Dia akan menghalalkan darah. Dracula kali ya saudara yang datang kali ya. Mungkin yang dimaksud adalah Dracula kali itu yang datang, itu maksudnya Muhammad kali ya. Bukan Yesus Kristus tapi Dracula ya. Kondrak itu ya. Kan Kondrak ini kan pernah musuhan sama orang Islam ini saudara ya. Dia ini pernah musuhan sama orang Islam. Mungkin dia ini yang dimaksud tadi ya. Mungkin dia ini mematahkan semua salib dan meminum darah, makan darah itu saudara, menghalalkan darahnya orang-orang kafir itu saudara ya. Nah, mungkin dia ini ya saudara ya. Wah, bisa jadi ya saudara, silakan berimajinasi, nggak dilarang saudara ya. Kan Al-Quran penuh dengan imajinasi manusia. Penuh dengan imajinasi orang Arab, Al-Quran itu kan. Ya Anda boleh sekalian berimajinasi, boleh berfantasi saudara. Sah ya. Kalau cuma berfantasi saja boleh. Tapi kalau saudara kemudian berfantasi lalu saudara terus genjot anak kecil, wah ya Anda bisa masuk penjara saudara. Kalau berfantasi saja, ya kalau di dalam Islam ya kan diajarin berfantasi sama anak kecil, genjot anak kecil. Nah, tapi kalau Anda melakukannya itu, waduh, hati-hati saudara. Itu adalah sunnah Muhammad yang dilarang oleh undang-undang manapun ya di negara-negara yang beradab saudara. Ya, sunnah Rasul, ya, sunnah Rasul yang dilarang di negara yang beradab itu saudara ya. Kecil itu saudara ya. Bukan genjot sepeda saudara. Genjot sepeda boleh. Kalau genjot anak kecil nggak boleh saudara. Di negara-negara beradab. Kalau negara-negara biadab kayak Afghanistan, Iran, Arab Saudi boleh saudara genjot anak kecil. Negara kayak di Eropa, ya di Amerika, nggak boleh saudara Anda genjot anak kecil saudara ya. Waduh, pusing saudara. Nah, sama menghalalkan darah. Kalau di Arab Saudi boleh ya menghalalkan darah ya saudara ya. Di Iran boleh menghalalkan darah saudara. Yang menghalalkan darah manusia maksudnya ya. Ini saja Anda tidak boleh saudara ya menghalalkan darah manusia saudara ya. Tidak boleh saudara ya, hanya pemerintah yang berwenang yang boleh. Tapi kalau rakyat tidak boleh menghalalkan darah. Kalau di Arab Saudi boleh menghalalkan darah. Ya di Afghanistan boleh. Di Indonesia itu ya sudah banyak yang menghalalkan darah itu ya. Darahnya saya, oh iya nih saya lupa ya. Saya dari kemarin, kalau ada yang tahu cara pesen saren 1 ember saudara, saren yang jualan saren 1 ember, saya mau pesen saudara ya. Saya mau pesen saren ayam saren ayam atau saren sapi saudara ya, yang sudah kering, sudah mateng ya. Mau saya kirim ke Mualaf Center saudara. Halal darah Paul Zhang. Saya kirim saren saudara ya. Saya mau kirim itu saudara. Siapa yang bisa supply saren buat saya saudara? Tolong japri saya mau beli sarennya. Terus tolong dikirimkan ya, tolong dikirimkan ke Mualaf Center Hani Kristianto, Yayasan Al Ikhlas ya, halal darahnya Joseph Paul Zhang. Nah, kirim itu ya, ditulis nanti saren dikirim ke sana darahnya saudara ya. Halal makan darah. Ini coba dulu sebelum kamu menghalalkan darahnya saya, kamu coba dulu nih saren enak gitu ya, saudara ya. Aduh, ada aja. Takut sama gereja nih Dracula, saudara ya. Kayak Abdul Somad, kleneng, pong, begitu tadi katanya dia ya. Apa yang ditakutkan, saudara, dari Abdul Somad, dari gereja, wihara, kelenteng, ya, terutama gereja paling momok ya. Paling momok itu adalah gereja. Kenapa mereka takut, saudara? Saudara kepikir nggak? Pernah nggak kepikir mengapa orang-orang Islam ini takut dengan gereja, saudara? Pernah nggak kepikir? Ayo, pernah nggak? Siapa yang pernah kepikir, saudara, kalau orang Islam ini, mengapa orang Islam ini takut sama gereja? Diruntuhkan, dibakar, ya kan? Di Indonesia kan? Ya, sulit kan? Bikin gereja kan? Kenapa ya? Anda pernah kepikir nggak? Ya. Kenyataannya pokoknya 1000 gereja ditutup ya, dari tahun 98 sampai tahun 2010 kemarin 1000 gereja ditutup. Sekarang sudah 2022, entah berapa lagi tuh ya, udah ratusan lagi. Ya, tahun kemarin udah nggak ada ya. Tahun kemarin setelah saya teriak-teriak nggak ada tuh ya, gereja ditutup. Tapi saudara pernah kepikir nggak kenapa orang Islam takut? Nah, ada yang bisa kasih tahu?
Mungkin sini sebentar sambil tes suara dulu. Ibu Lis ada di sini, Kak Lis, Kak Lisoy, tes suara. Mana nih Kak Lis? Ya, Oke, terus Andi USA, tukang pijat, ada di sini. Siap, Pak Po. Oke, saya jadikan co-host ya. Pak Raja Uti udah masuk belum ya? Pak Raja Uti mana nih? Belum masuk ya? Raja Uti belum masuk. Oke, mungkin ada yang mau resen, mau tanya kenapa orang Islam takut sama gereja? Ya, kenapa? Kenapa orang Islam takut sama gereja? Apa yang ditakutkan dari gereja? Apakah karena menyesatkan? Kalau menyesatkan, kalau mereka ya pasti kan nggak takut disesatkan, ya kan? Logikanya coba saudara bisa nggak pakai logika itu? Saya masih lagi kepikir logikanya ya. Logika mengapa takut dengan gereja? Mengapa Islam takut dengan gereja? Apakah karena menyesatkan? Apanya ajarannya? Atau tipuannya? Kalau dia takut ditipu, harusnya orang Islam ngajari jemaatnya biar pinter. Kalau ajarannya salah, harusnya orang Islam ngajari jemaatnya kan. Harusnya diajarin kan. Kalau memang ajaran gereja salah, kasih tahu salahnya di mana. Tapi mengapa gerejanya yang ditutup, saudara? Mengapa Indonesia takut dengan komunisme, saudara? Sudah terbukti komunisme bisa menguasai sebuah negara, ya kan? Makanya Indonesia takut dengan komunisme, benar nggak? Tetapi hari ini ternyata Indonesia salah. Coba kalau Indonesia jadi negara komunis, Indonesia sudah seperti RRC, sudah seperti Soviet, ya kan? Maju kan? Karena Indonesia milih Pancasila, ya Pancasilanya nggak salah, yang salah apa? Dikadalin sama Islamnya, jadi blow on, Indonesia jadi kere sekarang. Apa? Kenapa? Mengapa Indonesia? Kalau menyesatkan, ya dilarang saja langsung. Mengapa undang-undang ya 45 ya konstitusi ya dilarang saja kalau memang menyesatkan. Ya kan? Bilang aja dilarang, ini ajaran sesat. Tapi kenapa diizinkan oleh undang-undang 45 dan konstitusi, saudara? Kalau memang itu sesat. Apalagi? Karena apa ya? Bingung ya, saya juga nggak ngerti, nggak ada ide, saudara. Ada yang punya ide nggak mengapa orang Islam itu takut sama gereja, takut dengan pembangunan gereja, pendirian gereja? Padahal kalau misalnya ada tanah ya, ada lingkungan, ada sebuah perumahan atau lingkungan. Kalau per meter, harga per meter persegi, ya misalnya nih harga per meter 1 juta rupiah, saudara. Begitu dibangun gereja, ini bisa langsung 2 juta sampai 5 juta loh, saudara. Tanah di sekitar gereja itu tinggi loh harganya, saudara. Kalau ada tanah, harga per meternya 1 juta, 5 juta, begitu ada masjid, langsung turun jadi 500.000 rupiah, saudara. Serius. Rumah di sekitar masjid itu, tanah di sekitar masjid itu turun loh harganya, saudara. Drop. Ya. Tetapi tanah, lingkungan di sekitar gereja, begitu gereja masuk, naik loh. Anda lihat mall, kenapa mall itu ngundangnya gereja bukan masjid, saudara? Begitu ada masjid, mallnya langsung sepi, saudara. Tapi begitu di dalamnya dikasih gereja, ya langsung rame, saudara. Ngamatin enggak? Ya kan? Jadi alasannya apa, saudara? Kalau memang itu menyesatkan, harusnya Undang-Undang Dasar 45 dan Konstitusi langsung larang. Seperti PKI misalnya, komunis misalnya kan. Ya kan, langsung dilarang. Kalau memang itu merugikan, kenapa tanah-tanah begitu dibangun gereja, langsung harganya tinggi? Ya kan, perumahan yang ada gerejanya langsung tinggi harganya. Mall yang ada gerejanya langsung ramai, saudara. Kalau memang merugikan. Apalagi, saudara, alasannya?
Saya bingung, masih nggak ngerti. Saudara ada yang bisa usul nggak, saudara? Yang kenapa orang takut sama gereja? Untung ruginya apa, saudara? Saya udah pernah bilang Pak Paul, Kenapa tuh? there's a power in the cross. Ada kuasa di sana. Ada kuasa di gereja. Ada kuasa di puji-pujian. Ada kuasa di Alkitab. Mereka takut. Musir setan aja nggak bisa. Ya kan? Nah, gereja, masjid, properti turun. Kenapa? Orang-orang yang beli properti nggak mau budak kupingnya kena toa. Ya kan? Siapa mau tinggal next to masjid gitu? Satu, kedua, budak. Kedua, kan kalau ke masjid datang pakai sepatu, datang pakai sandal, pulang pakai sepatu, kan ada tuh case-nya. Sandal hilang di masjid. Perusakan itu udah, mereka ini datang untuk, ya itu yang saya kemarin bilang, datang untuk mencuri, memusnahkan. Ya itu ada kuasa, mereka takut kita punya, Tuhan punya kuasa, dia takut. So simple as that. Gak berani mereka. Contoh soal paling gampang deh ya. Ini kejadian waktu kecil ya, kakak saya. Karena anak-anak muda biasa zaman dulu, zaman tahun 70-an, main itu loh Pak Paul, main jalengkung. Jalengkung nggak berani jalan gara-gara kakak saya pakai kalung salib, suruh pergi dulu baru dia mau jalan. Itu kan terus soal takut, kelihatan salib itu udah lari ke pirit-pirit, setannya mereka tuh. As simple as that. Kenapa? Apa Pak Paul bilang kalau takut sama gedungnya ya udah dibikin undang-undang, nggak boleh bangun gedung ini, gedung yang nggak boleh pakai lonceng segala macam. Ya takut sama kuasa, semua ada kuasa, itu aja yang bisa logically, penjelasan yang logically kita bisa terima. Ya kan Pak Paul, itu. Jadi nggak ada kuasanya Islam ya, saudara ya. Kalah sama Amor. Tapi kok ngeklaimnya di mana-mana katanya banyak mualaf, ya kan? Kalau memang banyak mualaf, kenapa takut sama gereja ya? Saudara, kalau memang Anda mengklaim di Indonesia ini lebih banyak mualaf daripada yang murtad dari Islam, lebih banyak yang masuk Islam daripada yang keluar dari Islam, kenapa Anda takut dengan gereja? Itu pertanyaan ya, saudara ya. Mestinya Anda introspeksi, Anda belajar coba merenung ya, orang-orang Islam, mengapa kalau kalian mengklaim banyak yang jadi Islam daripada yang jadi Kristen, di seluruh dunia, di Eropa berbondong-bondong orang jadi Islam, lalu mengapa Anda takut dengan gereja? Ya, ada yang bisa jawab nggak lainnya? Boleh ya? Lalu mengapa Anda takut dengan gereja? Ini kan ada yang mau jawab lagi lainnya, boleh ya saudara ya? Mengapa Anda takut dengan gereja? Boleh resen ya?